Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala bila. Rukun Islam yang kelima adalah berhaji, melaksanakan haji ke Ka'bah Al-Musyarrafah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Mampu yaitu apabila badannya sehat walafiat, sanggup untuk berangkat bagi dirinya mulai berangkat sampai pelaksanaan dan pulang tersedia. Nafkah keluarga yang ditinggalkan sampai dia pulang terjamin. Perjalanan aman, perjalanannya aman, nggak ada yang membahayakan. Sudah balik, berakal, merdeka, bukan budak, maka wajib melaksanakan haji karena sudah dianggap mampu. Kalau ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, sakitnya parah, tentu kita hidup. Lah kok ditunda setahun lagi? Karena itu pumpung bisa cepet-cepet haji. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah telah menetapkan kepada manusia yang sudah bisa, yang sudah dinyatakan mampu melaksanakan haji. Kalau sholat kewajiban setiap hari dilakukan 5 waktu. Kalau puasa kewajiban di 1 tahun 1 bulan, hitungan bulanan. Kalau puasa, kalau sholat hitungan jam-jaman. Kalau Jumat diwajibkan 1 minggu 1 kali, hitungan mingguan. Kalau puasa 1 tahun 1 bulan. Kalau zakat 1 tahun 1 kali. Kalau haji seumur sekali. Haji dan umrah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, muttafaqun alaih. Umrah ke umrah
berikutnya adalah sebagai pelebur daripada dosa-dosa di antara keduanya. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang pantas Allah berikan kepada orang yang melaksanakannya kecuali masuk surga. Sayyidatuna Aisyah, ini perempuan, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalal a'mal, afala nujahid?" Ya Rasulullah, kami melihat jihad itu kok paling utamanya amal, laki-laki tok yang jihad. Apakah perempuan juga jihad ya Rasulullah? Kenapa kok perempuan gak jihad bawa pedang sekali? Afala nujahid? Nabi menjawab, lakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Aisyah, haji mabrur itu adalah paling afdolnya jihad. Orang perempuan nggak usah ikut-ikut perang, tugasnya laki-laki. Orang perempuan haji kalau dia mampu. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Siapa orang yang diwajibkan haji, jangan ngomong kotor. Karena itu kalau ada orang haji, kita dianjurkan sama kiai-kiai, ulama-ulama, datang minta doa. Baru haji langsung minta doa, pompong si anget. Kalau kelamaan, wis nonton TV maneng, wis goro maneng, mulai adem sudah. Anget-angeti sampean datang ke sana minta doa. Jangan minta kurma, minta hadiah kadang-kadang. Mana hadiahnya haji? Haji bukan pergi ke pasar, ke Ka'bah. Di situ banyak doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta doa oleh-olehnya haji. Cuma di akhir zaman ini, dalam hadis Rasulullah menerangkan ada 4 macam orang haji. Idza kana akhir zaman kharaja an-nas ila al-hajj arba'atu asnaf. Hadis ini disebutkan dalam kitab Ihya. Di akhir zaman orang yang haji itu 4 macam modelnya. Salatinuhum linuzha, pejabat kalau haji untuk rekreasi. Tapi bukan semuanya. Untuk rekreasi, foto-fotoan sama istrinya, jebret mlebu koran. Wa aghniyahum litijara, orang-orang yang kaya berangkat hajinya untuk berdagang. Sing suki-suki kayak kulaan barang. Berangkat haji setiap tahun kayak doleh duit. Khususnya pemandu-pemandu haji. Berangkatnya bukan untuk ibadah,
nolek peseh. Wa fuqara'uhum lil mas'alah, orang-orang fakir berangkat haji kayak jauh-jauh. Berangkat ke sana ngeletek ngemis. Wa qurra'uhum lisum'ah, kiai-kiainya berangkat haji untuk cari pamer. Masya Allah, kiai itu setiap tahun ya haji. Wah, metetak wis. Ini di akhir zaman ini. Dalam riwayat yang lainnya, di akhir zaman orang haji itu pejabatnya untuk rekreasi, orang-orang kayanya untuk rekreasi, orang-orang yang tengah-tengah untuk dagang, yang fakir untuk minta-minta, yang ulamanya untuk riya dan pamer. Satu orang pernah datang kepada seorang yang wali. Doakan saya, Yai, saya mau haji. Wali kiainya. Oh ya, untuk apa kamu? Saya kepingin ridhonya Allah, pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bagus niat kamu. Banyak ongkosnya ya? Iya, berapa? Misalnya sekarang 20 juta. Mau nggak kamu? 20 juta kamu sisihkan, dapat pahala lebih besar dari haji. Nggak jauh-jauh, ridho Allah juga ada di sini. Apa? Sini uang kamu jangan dikurangi, tak bagikan kepada fuqara wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang yang lapar. Pahalanya lebih besar daripada haji sunnah. Ini orang sudah pernah haji, bolak balik haji gitu loh. Tunggu nih ya kesing melarat, kerabat gak kereken. Mau nggak kamu? Pahalanya lebih besar. Saya kadung niat Yai. Berarti kamu berangkatnya bukan cari pahala, bukan cari ridho, tapi kamu pamer. Abal mal an yakhruja illa min haitsu ata. Harta itu tidak mau keluar kecuali sesuai dengan masuknya. Melbune teko haram, keluarnya nggak kebaik ke haram. Masuknya uang dari halal, keluarnya juga ke halal. Oleh anak duit aja kayak haji tok. Apalagi yang sudah pernah haji, kurangi sudah. Masya Allah, setiap tahun haji. Bukan Masya Allah, lihat dan keluarganya banyak yang melarat nggak direken. Lihatin itu, tetangga-tetangganya banyak yang membutuhkan nggak dibantu. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini orang Masya Allah Pak. Udah alim wali lagi. Melarat Abdullah bin Mubarak ini. Nyelengi uang, nyelengi untuk berangkat haji. Sampai akhirnya komplit sanggup hajinya. Udah siap-siap. Dulu kendaraannya sama unta. Bangkai ayam kan najis, haram. Ditegur sama Abdullah bin Mubarak, Bu, bangkai Bu, maitah hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Bangkai Bu, batang, nggak boleh dimakan, haram. Perempuan tadi dioleh. Orang yang haji jangan banyak tanya, jangan banyak ngombe. Halal
halal semuanya. Orang yang haji, di rumahku ada 4 anak yatim, saya adalah janda, mereka kelaparan semuanya, saya biarkan mereka mati, ini halal bagi aku dan anak-anakku karena aku terpaksa. Mikir Abdul Mubarak, wah ini perempuan berarti pinter ini. Turun, ibu siapa bu? Siapa sampean ini? Kepingin tahu kamu? Iya, saya Fulanah binti Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, sampai ternyata cucunya Siti Fatimah dia, ternyata cucunya Rasulullah dia. Nangis Abdullah bin Mubarak, kok begini keadaan kamu ibu? Orang-orang kaya sekarang tunggu diminta, masa aku akan mengemis-ngemis? Udah berangkat aja kamu haji, kata dia, jangan ngurusi keadaanku. Ibu, saya berangkat haji mau mencari ridha Allah, mau ziarah kepada Rasulullah, aku akan ziarah kepada Nabi, kemudian membiarkan cucunya dalam keadaan demikian. Nggak mungkin ibu, kata dia. Ini untuk haji, kamu lihat keadaan cucuku, kamu bantu cucuku dan kamu gagal haji. Allah mewakili, Allah menggantikan, menugaskan malaikat untuk haji, menghajikan kamu dalam bentuk tubuhnya dan wajahnya seperti kamu setiap tahun sampai hari kiamat, dan kamu mendapatkan pahala orang haji setiap tahun sampai hari kiamat. Jadi setiap tahunnya itu Allah ganteni Abdullah bin Mubarak yang gak haji itu dengan malaikat, bentuknya persis Abdullah bin Mubarak, menghajikan Abdullah Mubarak setiap tahun sampai hari kiamat. Berkatnya bantu orang yang nggak punya. Kayak sedekah cik medite, tapi haji uangnya puluhan juta, amblas balak-balik. Kadang-kadang bayar utang itu loh, molor haji bentahun. Hati-hati, nggak bener. Karena itu perhatikan, haji itu bukan seperti pergi ke Paris, bukan seperti pergi ke Bali, bukan untuk rekreasi, tapi haji itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu yang benar, dari rizki yang halal, jangan ibadah dengan yang haram. Wa ta'atum mimman haraman yakulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Perbuatan haram tapi dari perbuatan taat tapi dari yang haram itu nggak ada hasilnya. Itu seperti orang bangun bangunan di atas ombak lautan, mustahil. Baru ditaruh batu fondasi, ambles, lolo baru dibawa sama ombak, nggak ada hasil. Setiap tahun haji cuma teko haram kabeh, hasil korupsi misalnya, percuma itu, nggak ada hasilnya. Karena itu kita lihat banyak orang yang haji ternyata nggak ada hasilnya. Haji Bandar Togel, haji Ando-Andoro, haji ngedu betik, haji perampok,
Iki haji opo iki? Karena itu kalau mau berangkat haji niatnya yang baik, rezekinya yang halal, pelaksanaannya yang khusyuk. Orang yang haji itu harus lebih baik daripada orang yang belum haji. Masa yang gak haji ahli baca Quran sing haji ahli gitaran? Masa orang yang gak haji ahli ke masjid yang sudah haji main remi? Masa orang yang gak haji jadi orang yang soleh, orang yang sudah haji akhlaknya gak karuan, gak bener? Karena itu banyak orang-orang yang haji nanti dari kiamat gak dapat pahalanya haji. Kenapa? Lowong hajinya rekreasi, hajinya untuk cari duit, hajinya pamer, hajinya hasil nipu, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau sudah hajinya mabrur, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Bagaimana tandanya haji yang mabrur? Tandanya haji yang mabrur kalau dia itu berubah, Pak. Berubah. Ya Allah, sebelum haji dia ahli maksiat, dari haji dia ahli taat, berubah, mabrur hajinya. Ya Allah, sebelum haji teler setiap malam, mabuk setiap malam, sudah haji ahli qiyamul lail. Ya Allah, sebelum haji dia tadi itu ahli ngocut, setelah haji ahli muter tasbih. Sebelum haji malas sholat, setelah haji istiqomah berjamaah di masjid, haji mabrur. Kenapa? Amal soleh itu kalau diterima oleh Allah pasti akan membuat satu perubahan. Sampeyan iki lho, durunge atus ambek mari atus, siji ndak? Bojone sampeyan sik tangi turu, al kepetu, al eleu. Tapi setelah mandi, sabunan, sampuan, paes, ketok ayu. Anda juga begitu, bangun dari tidur elek atus, wah ketok ganteng rapi. Demikian juga orang yang belum haji, berangkat ke haji, dicuci Pak dosanya, diperseni dosanya, tentunya akan berubah. Oh, ambune sing kecut dadi wangi pisan. Oh, wajah sing kepet dari seger pisan. Oh, sing elek dadi ganteng pisan. Oh, akhlak yang jelek dulu sebelum haji ditusi waktu haji, dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah jadi bagus akhlaknya. Oh, perbuatannya yang maksiat wis ditusi nek kono dadi taat perbuatannya, tobat dari maksiatnya. Begitu haji yang mabrur. Nah itu yang sudah haji, jogon hajimu. Ojo koyok wong sing durung haji, harus lebih giat ibadahnya daripada orang yang belum haji. Sing melarat-melarat ojo cilik ati. Ya apa beb kepingin haji aku beb do. Jumatan kalau sampean perhatikan itu adalah dapat pahalanya orang yang haji. Kalau melarat nggak iso berangkat ke Mekah karena nggak punya ongkos, Jumatan sing serius, Jumat ibadah sing kena, maca surat kahfi, iktikaf di masjid, sholat Jumat yang kena, insya Allah setiap minggu sampean antuk ganjaran di wong haji.
wis melarat sembahyang Jumat keteteran. Wah, Jumat nggak baca itu, nggak baca ini, nggak pakai wiritan, berangkat ngenteni komat, salam langsung mecitat. Karena itu, ayo sing turun-turun haji Jumatane diapii. Sebelum adzan berangkat yang Jumatan. Iktikaf di masjid, baca surat kafi, sing akeh sholawat yang Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah walaupun sampean gak berangkat ke Mekah, sampean ketulis antuk ganjarane wong sing tawaf, dapat pahalanya orang yang sa'i, dapat pahalanya orang yang wukuf di Arafah, dapat pahalanya orang yang ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sudah haji Allah terima hajinya. Mudah-mudahan yang belum haji Allah gampangkan rezekinya dan bisa melaksanakan dengan haji. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahalanya orang yang haji mabrur. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.